Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di episode Sekolah Horor kali ini menceritakan tentang dua lantai dipakai manusia, satu lantai dipakai mereka. Bagian kedua. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @uwa_cn24. Selamat mendengarkan. Iya tahu, gue juga. Pas kemarin balik, dia yang ngasih tahu ke gue. Waktu dia ambil bola terakhir itu, yang deket ring basket, yang deket koperasi, dia lihat nenek-nenek matanya melotot dan rambutnya berantakan. Dan gue cuma ketawa aja denger cerita mereka. Terus gue nanya, siapa yang pertama ngajak buat main ke lantai 3? Dan mereka pun menunjuk ke si Iwan. Iwan pun membela diri. Tapi kan gak jadi main ke atasnya. Keburu ada bapak lu, Riz. Jadi dimarahin terus disuruh main di bawah. Aris pun menjawab, bapak gue lagi jaga malam-malam keliling sekolahan. Di depannya ada Kunti dong. Terus bapak gue gak kerja, sakit seminggu gara-gara lihat tuh Kunti. Dan gua pun hanya senyum-senyum aja ngedengar mereka cerita tentang tuh sekolah. Iwan pun berkata, kan emang kalau di semua sekolah suka banyak yang kayak gitu. Di rumah juga suka ada, di mana-mana juga suka ada. Gua pun menjawab, iya tahu, di sini juga ada. Jadi sekarang gak main bola di sekolah ini nih. Iwan pun berkata, ya anak-anaknya juga pada gak ada. Dan Diki menimpali, gak takut. Setelah beberapa lama, Aris pun bertanya kembali, besok aja hari Minggu. Kan anak yang kemarin ngajak tanding bola tuh. Terus yang jaga bapak gua. Gua menjawab, memang kalian gak takut? Kalau banyakan berani gua, kalau sendiri ya gua takut, jawab Iwan. Iya sama gua juga kalau gitu, timpal Aris. Dan besoknya hari Minggu, kita pun berangkat menuju ke sekolah itu sekitar jam 8 pagi. Namun kali ini tanpa Heru, karena dia masih sakit efek lihat sosok nenek yang matanya melotot itu. Pas kita sampai di sekolah, ternyata ada siswa beneran ya, bukan setan-setan. Dan mereka sedang main basket. Dan kita menonton yang lagi latihan basket itu sambil nunggu pihak lawan yang hari ini akan bertanding bola dengan kita. Dan gue perhatiin anak SMA itu, gue berasa kenal. Gue pun terus perhatiin ke arah dia. Dan bener aja, itu temen gue yang namanya Adi. Si Adi ini asalnya dari Jakarta yang ngekos di sekitar sekolahan. Gue kadang suka pengen nanya ke dia, kenapa ruangan lantai 3 gak pernah dipakai. Tapi niat gue ditunda dulu buat nanya-nanya soal hal seperti itu. Sekolah ini pun baru dibuka langsung rame, pada banyak yang daftar. Menurut gue, yang sekolah di sini tuh orang kaya, pakai mobil sama motor. Lagi asik gue nonton si Adi lagi latihan basket, ada aja sesuatu membuat gue salah fokus. Ya, gue penasaran, lihat ke arah lantai 3. Dalam hati, pasti ada apa-apa nih.
Gua langsung lari aja ke parkiran depan. Gua lari sambil nunduk, saking gak mau lihat ke lantai 3. Masih pagi pun mereka udah aktif ternyata. Ya, di lantai 3 ini rame, kayak sekolah biasanya. Teman-teman gua ikut berlari menuju parkiran juga. Ternyata lawannya gak datang-datang. Jadi kita main bola di parkiran sambil nunggu yang beres latihan basket. Berapa jam kemudian yang latihan basket pun selesai. Dan yang jaga sekolah pun bapaknya si Aris. Jadi kita diperbolehkan main di lapangan basket tanpa harus naik-naik gerbang. Teman-teman gua pun berlarian menuju lapangan basket. Dan gua bilang ke si Ujang yang lagi jalan di samping gua, "Jang, jangan main air di tempat wudhu itu ya." "Kenapa emangnya? Gue emang mau cuci tangan," jawab Ujang. "Udah, denger aja kata gua," kepada Ujang. Namun Ujang menjawab kembali, "Ya gimana gua aja lah." Dia malah lari ke tempat wudhu itu. Padahal dari tadi gua nunduk terus, soalnya ada cewek baju putih. Gua mah langsung nyamperin teman-teman yang sudah di lapangan basket. Di sekolahan ini gua lebih suka lihat sosok cewek, tapi yang bikin gua sakit yang nenek matanya melotot, rambut acak-acakan itu. Si Heru juga sama. Dia lihat langsung sakit. Teman-teman gua tuh nggak ada takutnya. Udah tahu sama cerita-cerita tentang sekolah ini. Tapi tetap aja masih suka main. Karena mungkin mereka nggak lihat langsung kayak gua. Dan akhirnya kita ngelilingin sekolah ini. Ajakan si Iwan dan teman-teman pun gua setujuin. Satu persatu kita masuk ke dalam kelas dari lantai 1. Karena kelasnya memang gak pernah dikunci. Gua pun ngedeketin si Ujang yang dari tadi diam aja. Gua pun bertanya kepada Ujang, "Jang, kenapa kamu diam aja?" Ujang pun menjawab, "Tadi pas gua nyalain air, di samping gua airnya nyala sendiri." Ya, gue cuma ketawa aja sambil lari ke dalam kelas. Pas gue masuk ke dalam kelas, suasananya ramai banget, sampai bikin gue sesak nafas. Gue langsung keluar lagi, gak kuat gue. Lalu gue duduk aja di lapangan, ngeliatin teman-teman gue yang lain yang sedang masuk ke kelas-kelas. Gue teriak ke si Iwan. Dia udah mau lari masuk ke area belakang kantin WC gitu tuh. Soalnya gua nggak pernah kesana. Serem banget, banyak yang galak dan banyak makhluk lainnya. "Iwan, jangan ke belakang, gelap di situ mah." Diki sama si Ujang pun duduk di samping gua. Yang lainnya malah ikut-ikutan si Iwan. Sambil duduk, gua pun bertanya ke si Diki dan si Ujang ini, "Kenapa tiba-tiba duduk di sini?" Diki menjawab, "Takut kesana mah. Tadi pas di kelas, kuping gua ada yang niup gitu." Ujang pun menambahkan, "Iya, gua juga merinding pas di dalam kelas tuh. Udah gitu tadi air nyala sendiri. Takut gue juga dah." Si Ujang ngomong mulu sambil nunjuk lantai 3 hingga matahari sudah naik, udah mau zuhur kayaknya. Gua gak banyak ngomong, takut soalnya. Kok
makin banyak yang nunjukin ya. Itu makhluk ada yang ngintip-ngintip di lantai atas. Pokoknya di seluruh sudut ada. Gue pun berkata kepada teman-teman, gue balik duluan ya, gue pengen makan, lapar. Tiba-tiba si Rian, Aris, Haris, Bambang, dan si Iwan pada lari sambil muka ketakutan setakut-takutnya. Bahkan si Iwan pun menangis. Gua pun refleks ikutan lari, padahal gak tahu kenapa. Kita lari sampai jalan raya karena kita harus nyebrang dan suasana jalan sangat ramai. Di situ gua gak mau banyak bertanya. Gua tahu dia pasti lihat sesuatu. Salah satunya yang tinggi, besar, hitam, dan banyak binatang kecil kayak semut di seluruh badannya. Semenjak kejadian itu, gua dan teman-teman gak pernah lagi main bola di sekolah itu. Rasa takutnya itu loh. Jadi kalau orang sekitar sekolah itu mah udah biasa. Kadang ada yang dengar yang nangis malam-malam. Terus kadang ada suara rame, suara anak-anak kayak lagi sekolah. Gak hanya malam hari. Gua pas udah SMP main tuh ke rumah temen gua yang tinggal daerah sekolah itu. Gua lewat belakang sekolahnya, gua lihat ke lantai 3 berasa rame, kayak ada yang aktif sekolah. Biasanya itu terjadi sekitar jam 2 siang. Dan kejadian lagi tahun 2019 akhir. Ceritanya dari adiknya temen gua. Namanya si Devi yang sekolah di situ. Lelembutnya kebawa. Di sekolah itu pulang-pulang dia berasa linglung. Kayak aneh aja. Terus pas malamnya dia ngigo. Kakinya dingin, badannya panas. 3 hari dia gak bisa bangun. Mamanya udah nangis mulu. Dan ustadz yang biasanya nanganin gua datang ke rumahnya dan ngebantu untuk ngobatin dia. Dan alhamdulillah si Devi normal lagi dan sekolah lagi di sekolah itu. Maaf ya guys, gua gak detail ceritanya. Soalnya sekolahnya masih aktif dan sekarang gak seramai dulu pas awal-awal itu muridnya banyak. Mungkin karena kejadian-kejadian itulah yang ngebuat sekolahnya sepi. Semoga murid-murid, guru, dan yang lainnya yang berada di sekolah itu selalu dilindungi Allah dan diberi keselamatan. Amin. Itu dia cerita mengenai 2 lantai dipakai manusia, 1 lantai dipakai mereka. Terima kasih buat kalian warga sekolah horor yang telah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.